Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 April 2022, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Disusun oleh Frater Nelis Tilis SPD dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SPD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari semenjak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak melihat mereka." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Merefleksikan Penampakan Tuhan. Penginjil Lukas hari ini mengisahkan tentang penampakan Yesus kepada dua murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Peristiwa penampakan itu membawa warta gembira sekaligus peneguhan iman kepada kedua murid tersebut. Selain kedua murid yang kembali ke Yerusalem itu, sebenarnya ada masih cukup banyak murid lainnya yang ragu dengan kealahan Yesus setelah peristiwa kubur kosong itu. Oleh karena itu, sebagian dari mereka menghindar, atau dalam bahasa yang mudah dimengerti, kabur. Maria Magdalena tidak begitu saja percaya bahwa kubur kosong itu pertanda bahwa Yesus telah bangkit. Demikian sama halnya dengan Petrus. Penampakan dalam Injil hari ini mau menegaskan bahwa Yesus mau menjumpai dan menyapa mereka agar mereka mengerti kebangkitan yang sesungguhnya. Pencinta Sang Sabda yang terkasih. Sebagai orang-orang Kristiani, terkadang kita mudah tidak percaya dan kemudian memilih jalan yang baru. Tidak jarang pula perjalanan yang baru itu adalah perjalanan yang panjang dan berliku, dan bahkan berdaya menutup mata iman kita sebagaimana yang dialami oleh kedua murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Kita lebih memperjuangkan yang sia-sia, yang tidak ada nilai tambah apa-apa dan bahkan tidak dapat menjamin kehidupan kekal. Di samping itu, pesan peristiwa penampakan hari ini dapat kita refleksikan sebaliknya. Peristiwa penampakan hari ini boleh jadi merupakan ajakan Yesus untuk menganggap penting Ekaristi sebagai sebuah tanda keselamatan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan seputar cara beriman kita. Setelah Paskah atau Natal, cukup banyak orang Katolik yang jarang lagi masuk gereja, jarang lagi menjumpai Tuhan dalam Ekaristi. Semoga penampakan Yesus hari ini, terutama penyataan diri Yesus dalam perjamuan bersama kedua murid dalam Injil, menginspirasi semua orang Katolik supaya senantiasa mendekatkan diri pada Allah, bukan hanya pada momen-momen khusus saja. Ya Allah, buatlah kami percaya bahwa kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus sungguh-sungguh menyelamatkan kami dari dosa dan kelemahan kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk siram dengan air kasih supaya